Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah kita. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas tentang darah, apa saja bagian-bagian dari sel darah gitu kan ya, ada plasma, ada eritrosit, leukosit maupun trombosit. Terus bagaimana proses pembekuan luka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jantung dan pembuluh darahnya. Nah, ini bagian dari jantung. Jadi darah kita dapat mengalir ke seluruh tubuh itu akibat di dalam tubuh kita itu ada organ yang berperan sebagai pompa darahnya. Disebutlah dia sebagai jantung. Nah, jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau nama lainnya atrium. Serambi ini ada 2, ada serambi kiri dan serambi kanan, letaknya di atas. Terus ada bilik atau nama lainnya ventricle. Itu juga sama, ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah ya, jangan sampai tertukar. Serambi itu di atas, bilik itu di bawah, gitu ya. Darah pada serambi kiri, jadi di sini, dan bilik kiri, jadi yang warna merah ini, itu kaya akan oksigen. Sedangkan darah pada serambi kanan dan bilik kanan ini merupakan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi beda ya, walaupun dia di satu organ yang sama, tetapi kandungan mereka beda-beda. Yang ada di sebelah kiri itu oksigen, yang di sebelah kanan adalah karbon dioksida. Nah, dinding bilik jantung itu lebih tebal dibandingkan dinding pada serambi jantung. Ini dari gambarnya nampak kan ya, dinding pada bilik, ini bilik yang di bawah, dindingnya jauh lebih tebal dibandingkan dinding pada serambinya. Hal ini dikarenakan tugasnya bilik itu untuk memompa darah keluar dari jantung. Jadi ketika bilik mompa, darah bakal langsung keluar dari jantungnya. Kalau bilik kiri ini memompa darah keluar tubuh, nih. Bukan keluar tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh maksudnya. Kalau keluar tubuh bahaya artinya ya. Jadi si bilik kiri ini memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan ini memompa darah menuju ke paru-paru. Gitu. Terus serambi jantung, nih serambi ini ketika dia mengembang, maka darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2 akan masuk ke serambi kanan ini. Nah, ini masuk ke serambi kanan ketika dia mengembang, sedangkan yang kaya oksigen dari sini akan masuk ke serambi kiri. Terus ketika serambi kirinya mengempis, darah yang ada di sini turun ke biliknya, gitu loh. Sama seperti yang ini, ketika dia ngempis, darah yang ada di serambi bakal turun ke bilik. Sedangkan ketika biliknya yang menguncup atau sedang memompa, maka darah dari bilik kiri, ini bilik kiri yang kaya akan oksigen, akan dipompa ke seluruh tubuh nih. Dari bilik dia masuk ke ini, pembuluh yang ini. Sedangkan yang ini dari bilik kanan, pada saat bilik kanannya memompa atau menguncup, darah akan keluar melewati pembuluh ini menuju ke paru-paru. Oke, kita masuk ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah adalah suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, berdasarkan fungsinya, pembuluh darah terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, terus ada pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir namanya pembuluh kapiler. Kita masuk ke pembuluh nadi atau arteri, bisa kalian lihat di gambar. Jadi arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Jadi ingat ya, arteri membawa darah keluar dari jantung. Jadi darah yang keluar dari jantung melalui atau melewati 2 pembuluh nadi atau arteri, yakni pembuluh nadi besar atau aorta, sesuai namanya, dia besar. Pembuluh nadi besar namanya aorta, dan pembuluh nadi yang kecil ini namanya arteri pulmonalis. Nah, kalau pembuluh nadi
membawa darah yang kaya akan oksigen, tapi nggak semuanya. Kalau arteri pulmonalis tidak membawa darah yang kaya oksigen, tapi selain itu arteri itu selalu membawa darah yang kaya oksigen ya, kecuali si pulmonalis. Terus aorta itu membawa darah yang kaya oksigen dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi ketika si bilik kiri mompa darah yang kaya oksigen, darah itu akan masuk ke aorta. Sedangkan arteri pulmonalis, dia mengangkut darah yang kaya karbon dioksida keluar dari bilik jantung menuju ke paru-paru. Jadi dari sini dipompanya masuk ke ini dia, arteri pulmonalis. Dari sini akan dimasukkan ke dalam paru-paru. Terus yang kedua ada namanya pembuluh balik atau vena nih ya, bisa kalian lihat yang vena. Ini kalau pembuluh vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan atau membawa darah masuk ke dalam jantung. Kalau arteri yang bawa keluar dari jantung maksudnya, kalau si vena membawa darah masuk ke jantung. Jadi darah yang keluar dari masuk ke dalam jantung melalui dua pembuluh balik, yakni pembuluh balik tubuh atau vena cava, dan pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Bisa lihat di gambar ya, ini yang cava, ini yang pulmonalis yang kecil ini. Kalau pembuluh balik tubuh atau vena cava membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, nih sesuai nih letaknya. Jadi darah yang kaya karbon dioksida masuk ke vena cava, terus dimasukkan ke serambi kanan. Sedangkan pembuluh vena pulmonalis itu membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri jantung ini ya. Jadi kalau yang kaya oksigen itu pembuluhnya warna merah, ini kan aorta dan vena pulmonalis. Sedangkan yang pembuluh yang membawa karbon dioksida yang berwarna biru, seperti vena cava dan arteri pulmonalis. Ini perbedaan antara arteri dan vena. Yang pertama tempatnya. Kalau pembuluh nadi atau arteri, tempatnya tersembunyi di dalam tubuh, tidak bisa dilihat artinya. Sedangkan pembuluh vena itu dekat dengan permukaan tubuh yang tampak kebiru-biruan atau hijau itu. Nah itu pembuluh vena namanya, bukan nadi. Terus dinding pembuluhnya, kalau nadi itu tebal, kuat dan elastis, sedangkan si vena itu tidak elastis juga tipis. Aliran darahnya kalau tadi udah dijelaskan, kalau si arteri meninggalkan jantung, kalau vena menuju ke dalam jantung. Terus denyutnya, kalau nadi denyutnya terasa, yang bisa kalian cek di pergelangan tangan kalian. Sedangkan vena tidak terasa. Lanjut ke katupnya. Kalau pada pembuluh nadi atau arteri itu katupnya ada satu pada pangkal jantung. Kalau vena katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Terus darah yang keluar. Ini kalau kalian terluka, kalau nadinya yang terluka, darahnya bakal memancar. Jadi yang darahnya keluar terus-terusan dalam jumlah banyak, itu artinya nadinya yang terluka. Sedangkan misalnya kalian tergores sedikit, darahnya cuman keluar ngalir pelan gitu, tidak memancar, nah itu artinya yang terluka hanya di pembuluh venanya. Lanjut ke pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang paling halus, yang kecil-kecil, dan langsung terhubung dengan sel-sel tubuh. Dindingnya hanya terdiri dari selapis sel dan sedemikian sempitnya, sehingga sel-sel darah hanya dapat lewat satu persatu gitu ya. Terus pembuluh kapiler juga menghubungkan antara pembuluh nadi terkecil namanya arteriola dengan pembuluh vena terkecil namanya venula. Nih seperti yang kalian lihat di gambar. Ini arteri punya cabang-cabang lagi namanya arteriola, sedangkan vena punya cabang juga yang kecil-kecil namanya venula. Nah mereka berdua dihubungkan dengan pembuluh yang namanya kapiler. Kita masuk ke peredaran darah pada manusia. Oke, jadi peredaran darah pada manusia itu berlangsung melalui pembuluh darah. Hanya itu jalurnya ya, pembuluh darah. Sehingga
peredaran darah kita itu disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Ini karena berlangsung di pembuluh darah, makanya disebut tertutup. Kalau nggak tertutup, darah kita mancar-mancar ke tempat yang tidak seharusnya kayak gitu. Terus peredaran darah manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda atau rangkap. Hal ini dikarenakan dalam satu kali peredaran darah, si darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Yaitu peredaran darah rangkap ini terdiri dari peredaran darah kecil atau pendek dan peredaran darah yang besar atau panjang. Apa bedanya? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan, ini ya, menuju ke paru-paru. Jadi dari bilik kanan dia masuk ke paru-paru nih. Nih dia masuk ke arteri pulmonalis bercabang. Satu menuju ke paru-paru kiri, satu menuju ke paru-paru kanan. Terus dari sini dia balik lagi ke jantung. Nih awalnya kan kalau dari bilik kanan bawa yang kaya karbon dioksida kan ya. Jadi darah yang kaya karbon dioksida di bilik kanan dibawa keluar melewati arteri pulmonalis. Ini bercabang, ada yang masuk ke paru-paru kiri, ada yang masuk ke paru-paru kanan. Sampai di paru-paru terjadi pertukaran gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, yang mengandung oksigen ini masuk melalui vena pulmonalis. Nih, ini masuk ke sini, terus dari paru-paru kiri juga masuk ke vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen masuk ke serambi kiri, terus lanjut ke serambi kanan, gitu lagi berulang. Lanjut. Nah, pada peredaran darah kecil, darah yang kaya karbon dioksida dibawa dari jantung bilik kanan seperti tadi ya, menuju ke paru-paru. Sampai di paru-paru terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu darah yang kaya oksigen dibawa kembali menuju ke jantung. Lebih tepatnya dibawa ke serambi kiri. Dari gambar di samping, peredaran darah kecil dimulai dari angka 1 hingga ke angka 5. Bisa kalian lihat ya, 1 itu serambi bilik kanan terus dia masuk ke 2 itu arteri pulmonalis. Lanjut ke 3 itu paru-paru kiri kanan. Terus ke 4, ini 4 mereka masuk melalui vena pulmonalis. Dan terakhir ke 5 dia sampai di serambi kiri. Lanjut ke peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, ya ini peredaran darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi habis darahnya diedarkan di seluruh tubuh, si darah tersebut akan balik lagi ke jantung. Lebih tepatnya masuk ke serambi kanan, karena kalau balik dari tubuh itu biasanya mengandung banyak sekali karbon dioksida. Pada peredaran darah besar, darah yang kaya oksigen nih dibawa dari bilik kiri, ini ya, 6, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam kapiler darah terjadilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida nih ya. Terjadi pertukaran gas nih antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu darah yang kaya karbon dioksida dibawa kembali menuju ke jantung atau serambi kanannya. Dari gambar di samping, peredaran darah kecil, besar maksudnya, peredaran darah besar dimulai dari angka 6 hingga ke angka 10 nih ya. 6 dari bilik kiri, lanjut ke 7, ini aorta. Nah di aorta dia terbagi 2 atau bercabang. Satu dia ke tubuh bagian bawah, yang satunya ke tubuh bagian atas. Nih ya, ini bagian atas nih, berarti dada, tangan, lengan, kepala, itu dia. Sedangkan yang ini turun ke bawah, 7 nih ya. Sama-sama menuju ke 8. Ini juga ke 8. Nih, habis bawa yang kaya oksigen, dia tukaran sama yang kaya karbon dioksida. Lanjut dia ke vena cava. Ini juga lanjut ke vena cava. 9. Dari 9 mereka masuk ke 10. Itu serambi kanan. Nah, ya itu ya. Bedanya yang kanan, yang kiri, yang warna merah itu kaya oksigen, sedangkan yang biru artinya kaya karbon dioksida. Terus lanjut ke frekuensi denyut jantung.
Jadi jantung berdenyut apabila otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan dari pembuluh nadi kita yang terletak di bawah permukaan kulit, seperti di leher dan di pergelangan tangan. Nah, denyut jantung setiap orang itu beda-beda. Kalau usianya, jenis kelaminnya, aktivitasnya, suhu tubuhnya, dan komposisi ionnya, itu semua sangat berpengaruh pada denyut jantung manusia. Akan tetapi pada umumnya jantung kita itu berdenyut antara 69 sampai 80 kali dalam 1 menit. Itu yang normal. Ada yang lebih rendah dari itu, artinya dia mengalami hipotensi atau darah rendah. Sedangkan yang lebih dari 100 itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, untuk penyakit-penyakitnya akan kita bahas di video berikutnya. Sekian penjelasan tentang jantung dan pembuluh darah. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.